dan kempis, sampai-sampai mereka dikatakan mereka terpaksa memakan dedaunan yang berduri dan kulit binatang yang disamak. Jadi dedaunan yang berduri karena mungkin di sana daerahnya daerah gurun. Berarti kalau dedaunan yang berduri mungkin kita berpikirnya kaktus kali ya, karena kan nggak ada pohon di sana pada saat itu. Dan kulit yang Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Ade dan Fitri. Jadi alhamdulillah hari ini kita lanjut lagi berkisahnya, masih kisah yang kemarin, yaitu kisah tentang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya ini adalah sebuah kisah sirah nabawiyah yang kita coba ceritakan kepada anak-anak sejak dini. Jadi di cerita yang kemarin ada sebuah pertolongan besar, yaitu masuknya dua orang kuat di sisi atau di kubu kaum muslimin pada saat itu, yaitu siapa? Salah satunya adalah Hamzah dan salah satunya juga adalah Umar bin Khattab, yang dimana mereka ini mempunyai peran penting di dalam dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun nanti Hamzah akan meninggal ketika perang Uhud atau perang Badar. Nah, jadi dua orang besar yang masuk ini adalah Umar dan Hamzah. Nah, itu bukti daripada doanya Rasul yang ketika itu Rasul berdoa di Bukit Safa untuk memasukkan dua orang besar. Apakah Abu Jahal dan Umar? Ternyata Allah lebih memilih memberi hidayah kepada Umar bin Khattab. Nah, namun di cerita yang kemarin saya katakan Abu Jahal tidak tinggal diam. Dia tetap berpikir dengan liciknya bagaimana dia bisa tetap menghentikan dakwahnya Rasul dengan cara-cara yang mereka pikirkan. Nah, di cerita selanjutnya ini Abu Jahal menemukan cara bagaimana melakukan penekanan terhadap kaum muslimin agar Rasul itu bisa menghentikan dakwahnya pada saat itu. Nah, namun apakah yang akan terjadi di cerita ini? Sebelum kita lanjut ke cerita selanjutnya, alangkah baiknya ibu dan bunda untuk terus mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya untuk terus mendapatkan notifikasi dari channel Rumah Ade dan Fitri. Nah, mungkin sebelum ke kisah selanjutnya, kita langsung saja kita buka dengan baca dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi yang akan diceritakan ini adalah pengasingan. Ini salah satu strategi dari Abu Jahal. Karena kemarin Abu Jahal merasa marah masuknya dua imam besar, sehingga Abu Jahal merasa agak sedikit terkalahkan dari sisi kaum muslimin. Nah, tentu saja Abu Jahal tidak tinggal diam. Nah, Abu Jahal melakukan dengan teknik pengasingan. Nah, jadi hanya dalam waktu sebulan telah terjadi 4 peristiwa yang mengguncang Quraisy. Hamzah dan Umar masuk Islam. Itu yang tadi saya katakan, bagaimana dua orang besar itu masuk ke dalam Islam yang membuat Abu Jahal itu sedikit ketakutan pada saat itu. Walaupun tidak takut sepenuhnya, dia masih mencari akal atau cara licik lainnya untuk menghentikan dakwahnya Rasul pada saat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak berhenti berdakwah meski ditawari pangkat dan harta. Jadi saking kebingungannya pihak Quraisy, si Abu Jahal ini menawarkan pangkat dan harta. Jadi ibaratnya Rasul itu sudahlah ya Muhammad, berhenti aja dakwahin Islam, dah kamu saya kasih rumah, saya kasih jabatan jadi pemimpin. Nah, misalkan gitu. Sekarang itu udah kamu enggak usah lagi menyampaikan dakwah nih, tak kasih duit, kasih mobil, kasih rumah gitu. Nah, tapi apa yang dikatakan Rasul menolak, dan Rasul akan tetap berdakwah pada saat itu. Terakhir, Abu Thalib berhasil mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalibnya. Jadi Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, yang muslim dan yang bukan muslim. Jadi dia campur ada yang muslim dan ada yang bukan muslim. Mereka semua bersepakat untuk melindungi dan membela Rasulullah. Nah, jadi mereka bersepakat untuk melindungi dan membela Rasulullah karena pada saat itu juga jumlah dari kaum muslimin yang masuk Islam masih kalah dengan kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah pada saat itu, yang dipimpin oleh siapa? Abu Jahal. Berkumpullah mereka di daerah Bani Kinana. Mereka bersepakat untuk tidak berhubungan dengan Bani Hashim. Jadi
Orang-orang Quraisy akhirnya gusar, hati mereka panas terbakar karena apa? Abu Thalib berhasil mengumpulkan orang-orang baik yang muslim maupun tidak untuk membela Rasul. Nah, apa yang dilakukan Abu Jahal selanjutnya? Bergumullah mereka di Bani Kinanah. Mereka bersepakat untuk tidak berhubungan dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Nah, itu yang disebut dengan namanya pengasingan. Jadi mereka itu memboikot, kalau bahasa sekarang itu tidak mau menegur. Jadi misalkan karena saking marahnya atau kita saking jengkelnya, kita tidak mau menegur saudara kita pada saat itu. Mereka juga tidak mau berjual beli, tidak berbicara, tidak mengunjungi dan tidak menikah dengan orang-orang dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Mereka tidak akan berdamai selamanya sampai kedua bani itu menyerahkan Rasulullah. Kesepakatan itu ditulis di selembar kertas lalu digantung di dinding Ka'bah. Nah, jadi Abu Jahal tidak habis akal. Ketika Abdul Muthalib mengumpulkan sebagian Bani Hashim dan Bani Muthalib untuk membela Rasulullah, Abu Jahal juga melakukan kesepakatan terhadap orang Quraisy untuk tidak berhubungan dengan mereka, tidak melakukan jual beli, tadi kan, tidak berbicara, tidak mengunjungi, bahkan tidak menikah dari kedua golongan itu. Jadi apa yang terjadi? Nah, ini kita selanjutnya. Bani Hashim dan Bani Muthalib dikucilkan. Nah, tadi Abi bilang, mereka dikucilkan. Hanya Abu Lahab yang tidak dikucilkan. Mereka tinggal di perkampungannya Abu Thalib. Nah, pengucilan dimulai pada bulan Muharram tahun ke-7 kenabian. 3 tahun pengucilan terasa sangat berat. Tangisan anak-anak terasa terdengar menyedihkan. Perut-perut kempis menanggung lapar dan dahaga. Dedaunan berduri dan kulit binatang yang disamak terpaksa dimakan. Setiap kali ada pedagang membawa barang ke Mekah, barang itu diborong oleh kaum musyrikin. Jadi saking berniatnya mereka, saking membencinya daripada kaum muslimin pada saat itu, mereka melakukan boikot. Boikot itu artinya apa ya? Menghalangi, melarang. Jadi itu disebutkan. Bayangkan mereka tidak bisa berdagang karena dagangannya nggak ada yang beli. Jadi orang dari kafir Quraisy itu tidak mau memberi dagangan dari Bani Hashim dan Bani Muthalib yang mendukung Rasulullah pada saat itu. Sehingga apa? Tidak ada untung, tidak ada yang bisa dimakan pada saat itu. Terus ketika rombongan dagang dari luar datang ke Mekah, barang itu belum diperjualbelikan dengan dua Bani Hashim dan Bani Muthalib, itu sudah diborong oleh kaum musyrikin. Jadi betul-betul tidak diberikan kesempatan, sehingga tadi anak-anak perutnya lapar dan kempis, sampai-sampai mereka dikatakan mereka terpaksa memakan dedaunan yang berduri dan kulit binatang yang disamak. Jadi dedaunan yang berduri karena mungkin di sana daerahnya daerah gurun. Berarti kalau dedaunan yang berduri mungkin kita berpikirnya kaktus kali ya, karena kan nggak ada pohon di sana pada saat itu. Dan kulit yang disamak itu, jadi kulit binatang itu dikeringkan. Nah, itu dimakan sama mereka. Saking sulitnya pada saat itu kaum muslimin penderitaannya. Nah, itu yang perlu kita ketahui, bagaimana penderitaannya para sahabat dan Rasul dalam mendakwahkan Islam pertama-tama kali di Mekah, sampai sekarang kita bisa beragama Islam seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, siapa yang tega melihat penderitaan itu sampai hati orang-orang Quraisy itu seperti itu. Jadi sampai hati demi niatnya si Abu Jahal ini betul-betul ingin memboikot kaum muslimin pada saat itu. Jadi sampai semuanya itu dihalangin seperti itu. Dengan mengendap-endap, Hisham bin Amru membawakan makanan kepada Bani Hashim. Hakim bin Hizam juga menyisihkan gandum untuk diberikan kepada bibinya Khadijah, istrinya Rasul. Suatu hari perbuatan Hakim dipergoki oleh Abu Jahal. Mereka terlibat perkelahian, lalu mereka didamaikan oleh Abul Bakhtari. Nah, jadi ada seseorang dari kaum musyrikin tidak tega, karena kan sebagian yang ada di Bani Hashim dan Bani, walaupun belum masuk Islam pada saat itu kan, si salah satu kaum musyrikin, dia mengendap-endap memberikan makanan, tapi apa ketahuan oleh Abu Jahal. Apa yang terjadi perkelahian, namun didamaikan oleh siapa tadi itu? Abul Bakhtari. Nah, ancaman pembunuhan kepada Rasulullah SAW tidak berhenti. Untuk melindungi Rasulullah SAW setiap malam, Abu Thalib bertukar tempat tidur dengan beliau. Setelah orang-orang tahu Abu Thalib meminta anaknya bertukar tempat tidur dengan Rasulullah SAW, begitu besar pembelaan Abu Thalib kepada keponakannya.
Tuh, bayangin, Rasul itu diancam mau dibunuh. Bahkan sampai setiap malam Rasul itu tidurnya harus bertukar. Jadi gini, misalkan Rasul biasa tidur di rumahnya. Nah, saking takutnya kaum muslimin pada saat itu Rasul itu hendak dibunuh. Jadi ketika di rumahnya itu, tempat tidurnya Rasul itu bukan Rasul yang tidurin, tapi siapa? Anaknya dari Abu Thalib, pamannya Rasul. Jadi Rasul tidur di tempat lain, anaknya Abu Thalib tidur di tempatnya Rasul. Nah, sehingga strategi itu diketahui oleh kaum musyrikin, gitu loh. Tuh, bayangin bagaimana pengorbanannya sang paman Abu Thalib, tapi saatnya sang paman belum juga mengikuti ajaran Nabi atau memeluk agama Islam. Hingga tahun ke-10 kenabian, sebagian orang Quraisy mulai tidak suka dengan perlakuan itu. Mereka berusaha membatalkan perjanjian. Jadi ini hingga tahun ke-10. Tadi pemboikotan dimulai di tahun keberapa tuh? Di tahun ke-7. Jadi kurang lebih 3 tahun orang-orang yang belum masuk Islam di kubunya yang ingin membela Rasul memberontak dan ingin membatalkan perjanjian itu. Seperti itu. Hisham bin Amru berusaha membujuk dan mengumpulkan orang-orang yang menyudahi pengucilan ini. Dia menemui Zubair bin Abi Umayyah, Mutim bin Adi, Abul Bakhtari, dan Zam'ah bin Aswad. Apakah Hisham mampu menggalang kekuatan untuk membatalkan perjanjian? Bagaimanakah nasib Bani Hashim dan Bani Muthalib selanjutnya? Nah, jadi kaum orang-orang yang membela Rasul yang belum masuk Islam itu memberontak dari Bani Muthalib dan dari Bani Hashim, ingin membatalkan perjanjian. Nah, pada saat itu siapa? Hisham bin Amrullah yang berusaha untuk mengumpulkan orang-orang menyudahi pengucilan ini. Nah, terus apakah Hisham mampu menggalang kekuatan untuk membatalkan perjanjian? Bagaimanakah nasib Bani Hashim dan Bani Muthalib selanjutnya? Nah, jadi bagaimana liciknya Abu Jahal ketika yang pertama mereka disiksa, hijrah ke Habasyah, masih juga didatangin ke Habasyah dengan cara memfitnah, mengatakan kepada Raja Najasyi. Tapi Raja Najasyi menolak dan menyuruh 2 utusan kaum musyrikin ini untuk kembali ke Mekah. Terus fase keduanya pertolongan Allah datang, 2 Umar masuk. Siapa? Umar bin Khattab dan siapa tadi itu? Hamzah, salah satu pamannya Rasul yang punya julukan singanya padang pasir. Nah, itu membuat geram Abu Jahal. Tapi tidak berhenti sampai di situ kelicikannya si Abu Jahal. Mereka melakukan pengucilan atau pengasingan terhadap orang-orang yang mendukung Rasul. Baik boikot secara ekonomi, boikot secara kekeluargaan, boikot secara ekonomi dengan cara tidak belanja di tempat mereka. Terus bagaimana boikot secara kekeluargaan, ibaratnya dengan tidak mengunjungi mereka, sanak saudara mereka, karena sebagian itu masih kerabat dari orang-orang musyrikin pada saat itu. Karena Abu Jahal juga termasuk pamannya Rasul. Nah, apakah yang akan terjadi di kisah selanjutnya? Bagaimanakah nasib dari Bani Hashim ini dan Bani Muthalib? Apakah nanti mereka seperti apa dan seperti apa? Apakah Hisham bin Amru berhasil membatalkan perjanjian? Nah, kita akan cerita di cerita selanjutnya. Sabar. Orang yang sabar atas cobaan akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabar bukan berarti pasrah. Bersabar adalah berusaha mencari jalan keluar dari masalah dan tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas cobaan yang diberikan. Nah, jadi itulah yang bisa kita bilang bagaimana Rasul dan kaum muslimin itu bersabar. Di sini dikatakan bersabar itu tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begini anak-anak, misalkan ketika nih kita bicara kondisi pandemi pada saat ini kan, COVID-19, banyak orang-orang tua yang dirumahkan, banyak orang-orang yang tidak punya pekerjaan, banyak yang harus sekolah di rumah. Apakah kita, gimana sih Allah nih ngasih cobaan ke kita kok begitu berat? Kita tidak boleh menyalahkan Allah, tapi harus bersabar dengan cara apa? Mencari jalan keluar dari apa yang telah ujian yang telah Allah berikan kepada kita dengan cara seperti ini. Contohnya sekolah, pandemi nggak bisa sekolah turun, akhirnya online gitu loh. Terus yang tidak ada pekerjaan pada saat itu harus berdagang akhirnya. Jadi banyak cara-cara yang masih bisa ditempuh seperti itu. Itulah makna dari sabar. Nah, jadi anak-anak ini ada pelajaran bahasa Arab, ada bukit, pintu, dan jendela. Nah, ayo dibaca.
Apa ini? Nah, terus jendela apa? Jadi ada bukit. Bukit apa tadi tuh? Talun. Pintu bun. Terus jendela ada Ayo, jendela apa tadi? Jendela ada bakun. Nah, jadi itu kisah yang kita ceritakan pada pertemuan kali ini. Jadi bagaimana si Abu Jahal ini tidak hilang akal untuk terus menghalangi dakwanya Rasulullah sampai berniat untuk menghabisi atau menghilangkannya nyawanya Rasul pada saat itu. Padahal Rasul itu bukan dari orang lain, tapi dari kerabat mereka sendiri. Rasul adalah keponakan dan Abu Jahal adalah seorang paman. Tapi bagaimana sikap mereka sampai menjadikan kaum Bani Hashim dan kaum Bani Muthalib itu di dalam pengasingan. Semua diboikot, baik diboikot secara ekonomi, diboikot secara kekeluargaan, bahkan Rasul itu sampai mau dibunuh. Sampai Abu Thalib harus menyusun strategi untuk men-switch atau mengganti tidurnya Rasul dengan anaknya Abu Thalib pada saat itu. Saking ketakutannya kaum muslimin pada saat itu terhadap perilaku yang akan dilakukan oleh si Abu Jahal. Nah, terus memberontaknya kaum muslimin oleh boikot itu yang dipimpin oleh Hisham bin Amru, apakah bisa menggagalkan perjanjian ini? Maka kita akan cerita di kisah selanjutnya. Jadi bagaimana perjuangannya Rasul dalam membawa Islam pertama kali ini sangat luar biasa, dan bagaimana Islam itu sampai sekarang bisa menyebar ke seluruh dunia. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada salah, itu murni khilafan dari saya sebagai seorang manusia. Astagfirullahaladzim. Dan apabila ada benarnya, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk terus mendukung channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya untuk terus mendapatkan notifikasi dari channel Rumah Ade dan Fitri. Oke, mungkin sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.